Kan ya, ada beberapa hal di sini ya, letak-letak kamu ini konfliknya sangat tinggi. Iya, konfliknya sangat tinggi, bertubi-tubi. Masalah selesai, ada lagi masalah. Masalah selesai, ada masalah. Banyak kelampauan dalam pikiran kamu, sedih sendiri, mikir sendiri. Suami cuek, suami tidak peduli, bahkan suami mulai kumat-kumatan lagi. Kamu sudah tahu suamimu kayak seperti itu, tapi kamu ya udah kayak apa salahnya mungkin menikah dengan saya, siapa tahu berubah. Tapi tangan jangan melorot sayang, nggak kelihatan tuh. Mm-mm. Dan ada beberapa hal di sini geser ke kiri. Relax sayang. Kayak mana bacanya sayangku? Oke, relax. Mundur dikit. Oke, tahan. Stop, tahan. Di sini ada penekanan lagi di garis tangan sini. Kamu pernah yang namanya diselingkuhin, dikecewain, disakitin, dan ada beberapa hal yang aku lihat dicuekin. Makanya kenapa kamu dekat dengan seseorang dan ada dekat dengan seseorang, tapi kamu kadangnya kesal. Kamu tidak nyaman dengan situasi kamu. Kamu ada dengan seseorang, tapi kamu punya dengan seseorang. Rasanya kayak lelah. Kamu kepingin diratukan dengan suami kamu, tapi orang lain yang meratukan kamu. Tapi di sini yang kamu lihat, penat pikiranmu buntu. Tapak tangannya cukup turun? Oke. Cukup, nggak apa-apa. Tapak tangannya turun, nggak apa-apa. Sudah, aku pelajari. Relax, nggak apa-apa. Sambil nangis, nggak apa-apa. Sini aku peluk. Terlalu banyak beban kamu sayang. Sini aku peluk dulu. Peluk, karena kamu eh pribadi yang sangat tidak mungkin bicara ya tentang hal ini. Karena satu hal yang saya lihat di sini, kamu wanita yang berkelas. Suami juga harusnya mempunyai nama yang pas aslinya ya. Tapi entah kenapa suami kamu itu tuh tidak membuat kenyamanan kamu itu ada di dalam rumah tangga kamu. Kamu nggak suka dengan kebohongan. Kamu tahu, kamu berusaha nyaman dan kamu nggak butuh yang namanya buat apa harta. Tapi hati kamu tidak ada. Buat apa dicukupin tapi hati tidak ada, kosong. Di sini kamu digantung dan dijelaskan apapun itu tetap aja dia bersikuku lagi dengan kemauan dia sendiri. Yang saya menyesakan batin, dia tidak pernah menganggap kamu ada, dan ada pun seatap rumah selalu kamu diabaikan, tidak mendengarkan omongan kamu. Yang lebih menyakitkan hati, kamu selalu sedih, tapi tidak pernah dirayu bujuk rayu. Kamu diabaikan, kamu nangis, sampai kamu sakit drop juga. Kamu ya kira-kira agak sakit loh, sakit drop, tapi selalu diabaikan, dicuekin. Yang saya lihat seperti itu. Yang saya lihat seperti itu sayang. Yang saya lihat seperti itu. Jadi yang aku lihatnya kiri kanan, kiri suami kuburan, kanan ini pasangan pacar neraka. Kiri kanan nggak jelas di sini, ngambang. Tidak ada kepastian di sini. Di sini hanya ada sesuatu hal yang titik kekosongan, hanya kayak untuk cakap-cakap bicara tapi tidak ada kepastian yang jelas, lempeng gitu, kosong. Dan di sini suami kamu ini kayak sepi, kayak kuburan. Hati kamu ini kayak sepi, kayak kuburan. Walaupun apa yang kamu inginkan ada, tercapai, misalkan apalah yang kamu punya ada, tapi keharmonisan itu tidak ada. Dan mungkin orang di luar sana tidak tahu kamu keluarga tidak baik-baik saja. Mereka menyamankan kamu pun nyaman, jadi Ibu Hadijah ini enak, ini. Mereka tidak tahu. Kamu selalu tertutup, selalu dalam banget. Yang aku kagetnya kamu wanita yang lumayan cukup independen, yang pribadi banget, yang sangat tertutup bisa naik di sini gitu. Ini sangat yang wow banget gitu. Karena yang aku lihat kamu bener-bener nggak mau loh ke publish apapun itu. Tapi ini sudah penat, buntu, stres. Bahkan di pikiran kamu hampir bisa gila, ini capek gitu, capek. Tumpuan kemana gitu. Yang aku lihat kamu sudah berusaha doa, sholat dan sebagainya, tidak pernah
dapat titikan atau gimana. Tapi masalahnya gini sayang, suami kalau sudah mempunyai wanita dan wanita itu mempunyai magic yang sangat kuat, itu melihat kamu sudah tidak ditolehnya lagi. Kenapa tidak ada perceraian? Karena satu, suami kamu ini mempunyai apa ya? Ya adalah wibawa lah, ada apa ini dan sebagainya, tidak mau ada perceraian. Karena dia mau dipublish mereka wow gitu loh. Jadi ada istri, ada bla 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 anak dan sebagainya, gak mau ada perpisahan. Dan batin kamu ini tersiksa, tidak dipisah tapi ditahan hanya untuk mengurus anak, tapi tidak ada kepastian yang jelas. Kamu digantung dan wanita tidak mau adanya diduakan. Dan di situ suami kamu nekat, yang namanya mungkin bisa maybe nikah siri. Yang aku lihat dia terlalu tega dengan kamu. Yang aku lihat kamu sebagai istri, apakah salah apa enggak, saya baca dengan mata batin saya. Yang saya lihat kamu sudah berusaha yang terbaik menjadi istri yang sangat luar biasa. Saya tidak memuji Anda, yang saya lihat seperti itu. Mungkin ada beberapa kata-kata, ketusan kata emang iya, cuma itu hanya gertakan-gertakan sambal saja. Cuma yang aku lihat mental kamu sudah hancur. Dan untuk mengenal dengan laki-laki dan untuk menikah pun juga dengan laki-laki kayak takut banget dan gak mau banget. Jadi hanya friendly aja. Oke, isi kekosongan. Dan itu pun hampa. Adapun laki dimanapun berada hampa. Gitu. Saya tegaskan seperti itu. Dan di sini aku lihatnya sama suami, hati kamu dengan suami kayak gak jelas gitu. Ada apa tidak kayak kosong gitu. Dan perasaan kamu sudah pudar banget. Kayak baju yang luntur, sudah ada bercak tidak bisa menjadi putih lagi. Seperti itu hati kamu sayang. Seperti itu hati kamu. Baju kamu kelak luntur, yaitu hati kamu yang terbuat dengan itu. Mau dikasih backlink lah apa tidak bisa jadi baru lagi. Kenapa? Hati kamu sudah gak bisa ditukar balik modelnya. Sudah capek. Sini aku peluk. Sini aku peluk sayang. Peluk. Kamu ini wanita yang berkelas. Aku lihat wanita yang high class. Kenapa aku bilang kamu mengambil keputusan pelan-pelan itu tidaklah mudah. Dan kamu melangkah itu juga tidaklah mudah. Kenapa kamu tidak mau bercerai? Karena ada beberapa faktor anak kamu. Karena dia takut nanti ada pembulian dengan mereka, ada kegangguan nanti hari masalah. Itu menjadi kamu merelakan diri kamu untuk kamu banteng di dalam diri kamu untuk biar lebih oke gitu. Yang aku lihat. Aku lihat kamu adalah aku bingung ya mau ngomongnya. Bukan kamu di sini nangis bukan karena rapuh, karena lemah, tidak, tapi karena kamu mempunyai hati yang tulus, makanya kamu sampai nangis. Wanita yang sudah tulus untuk menangiskan dan meneteskan air mata dengan ketulusan hati. Kamu tuh wanita yang sangat luar biasa. Luar biasa yang saya lihat. Sabar kamu itu luar biasa. Tebal. Walaupun kamu sering emosi ada, tapi kamu bisa batasi dengan emosi itu karena ada anak. Anak kamu sudah lumayan cukup besar dan kamu kayak batasin itu semua biar mereka tidak mempunyai mental yang hancur. Dan kamu kayak menutupi backingannya, oh nggak apa-apa fan-fan, walaupun mereka tahu, tapi mereka kayak ya sudah, itu sudah dewasa. Dan disitulah letaknya kamu nggak mau
nanti mereka kalau nanti menikah tidak ada penghulunya, bapaknya yang hadir. Itu menjadi takutnya seperti itu. Pikiranmu sudah panjang dan luas di sini. Jadi bingung untuk berpisah, ada faktor-faktor yang berat. Dan untuk menikah lagi juga kamu kayak masih trauma batin kamu. Hati kamu itu kosong. Kanan kiri, kiri kuburan, kanan neraka. Kiri kuburan itu suami, kanan itu pacar. Ngambang. Seperti itu. Yang aku lihat dengan garis mata saya, kacamata saya, batin mata saya, seperti itu saya. Ya, akan planningnya seperti apa untuk kedepannya? Ya, kalau misalkan suami kamu sudah kena seperti itu, kalau nggak diobatin ya bakalan seperti itu terus sayang. Mungkin ini bagi kamu agak tabu dengan hal seperti ini. Saya paham, is okay, fine-fine aja. Mungkin agak sedikit shock dan kaget gitu. Tapi inilah kenyataan seperti itu. Kenapa kamu speechless? Gak bisa berkata-kata? So, kenapa cantik? Mukamu cantik loh. Muda kamu Arab cantik banget. Kenapa? Gak bisa berkata-kata sayang? Tarik nafas dulu. Hembuskan dulu, istighfar. Oke, relax. Tarik nafas lagi. Oke. Sekali lagi. Oke, relax. Oke, relax. Relax. Oke, good. Aku tahu kamu nggak bisa berkata-kata, mungkin sampai kamu menengiskan air mata itu sangatlah impossible. Kenapa aku bilang gitu? Gak masuk di logika. Kamu kenal sama saya pun tidak kan? Kamu tidak kenal dengan saya kan? Ya. Ketemu tidak kan? Dan aku bisa membuat kamu nangis itu sangatlah luar biasa karena kamu orang yang pantang untuk nangis di kamera dan pantang untuk nangis di publik gitu. Tapi untuk sekarang aku tahu untuk sekarang kamu nggak mungkin marah-marah atau ngomel-ngomel karena sudah capek yang aku lihat di sini, dan kamu sudah kayak batasin dengan emosional kamu. Mungkin aku cuma berpesan, tolong tahan jangan kamu batinin terus. Kamu tahu nggak, akhir-akhir ini penyakit kamu ada loh, medismu yang dari Tuhan yang kasih, ada loh penyakit kamu karena terlalu banyak beban dan pernah yang kamu pendam sayang, makanya ada timbul penyakit tiba-tiba dari yang Tuhan di atas. Jangan terlalu banyak pikiran sayang, relax. Asam lambung kumat, jangan sayang. Kamu banyak pikiran, stres, kumat asam lambungmu, masuk angin, mahmu kambuh nanti ya. Kurangin makan pokoknya berbau-berbau yang tidak boleh, yang kena lambung lah ya. Jangan telat makan, saran aku. Makan yang secukupnya. Aku tahu kamu bisa menjaga makan untuk sekarang. Sayang, Non Hadijah, kamu tidak sendiri. Kamu ada aku sayang. Kamu ada aku sayang. Walaupun kita nggak kenal, walau kenal di sosmed seperti ini, tapi saya menganggap kamu itu ada. Kamu bestie saya. Kamu sahabat saya. Kamu sahabat saya. Kamu wanita yang sangat kuat, pintar. Aku applause buat kamu, keren. Kamu wanita yang super duper bertahan, yang kuat. Dan aku tahu kenapa kamu bertahan, kenapa aku tahu. Dan aku ada beberapa hal yang mungkin tidak pantas untuk dibicarakan di sini karena itu pribadi aib. No, aku tahan. Dan mungkin ada yang berbau dengan pacar yang aku mau ngomong, cuma itu rasa nggak etis di sini karena aku lihat background kamu kayak mana, aku tahu, dan aku nggak mau untuk membuka pribadi orang ya kan, karena aku wanita.
So, aku cuma salut sama kamu. Janganlah terpuruk dalam permasalahan, tetaplah kuat, menjadi diri kamu sendiri. Tetap sholat, doa 5 waktu, jangan ada kosong dalam hati kamu. Oke sayang, nanti kalau ada apa-apa bisa inbox. Mungkin kamu nggak bisa berkata-kata ya. Aku kasih kesempatan nggak bisa nggak apa-apa. Speechless banget ya, no comment gitu ya, no comment gitu ya. Jadi apa yang kamu dengan utarakan nangis itu sesuai dengan real kenyataan apa yang aku sampaikan, maybe. Oke. Jadi kamu ingetin aja gini, Bun, ini suamiku, ini bla bla bla, ini pacarku, aku tolong gini 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 gitu aja. Nanti aku bisa bantu kamu. Tidaklah suatu kebetulan kamu berkenal dengan saya, karena izin atas yang kuasa yang menemukan kamu dengan saya. Saya tegaskan di sini, saya ini manusia kentang, tidak ada hebat dan kuatnya. Saya bisa kuat dan hebat karena ada backingan di belakang adalah Tuhan dan datuk dayaku leluhurku. Itu saja sayang ya. Cukup. Jadi jangan tuhankan saya, tapi perantara ikhtiar gitu sayang. Rasanya cukup jelas, oke? Oke, kamu wanita yang sangat smart. Saya suka dengan Anda. Pintar, attitude jago, kamu wanita yang berkelas. Makanya saya suka dengan Anda. Berkelas, luar biasa. Perjalananmu gila, pesat dulu di masa muda kamu. Makanya saya bangga dengan Anda, luar biasa. Tetaplah tersenyum ya, karena kamu tidak sendirian, ada saya. Ya, oke, ada saya di atas Tuhan dan datuk saya. Datuk Daya itu leluhur. Ada datuk Daya yang bantu kamu ya nanti. Tetaplah besi kuat ya. Relax, enjoy. Oh ya, video kamu tinggal di mana sayang? Sulawesi Selatan, Makassar. Oh, Makassar. Iya, iya kok Jomi. Iya, iya kok Mi ya kan? Iya kok dong ya. Oke, relax dong ya. Relax ya. Relax. Udah cukup tenang. Aku turunin boleh? Oke, nanti kamu nanti jangan lupa inbox kalau butuh bantuan. Oke, love you. I love you. Love you. Tahan dulu ya. Tahan. Untuk di garis tangan di sini aku lihatnya garis-garis halus banyak ya, pemikiran sangat tinggi. Terutama materi keuangan. Ada beberapa kamu ini mungkin awal-awalnya pas belum menikahan kan kamu nggak terlalu memikirkan materi, mungkin karena itu cinta ya sudah, yang penting nikah. Tapi akhirnya untuk menikah itu tidaklah mudah membalikan telapak tangan. Disitulah ada kayak rasa nyesel, tapi ya sudah terlanjur mau gimana lagi. Ada beberapa di sini aku lihatnya makin sini makin sendiri. Kamu, untuk yang aku lihat untuk perekonomian lagi berdebat ya, lagi ada masalah cekcok, dan lebih pasnya lagi di sini dalam hubungan kamu aku lihat ada beberapa karakter orang-orang yang terlalu mengikut campurkan dalam rumah tangga kamu. Di situ ada kayak keluarga dan keluarga terlalu nimbrung dengan urusan kamu, harusnya tidak boleh, karena kali itu kan tidak boleh untuk nimbrung seperti itu. Tapi mau gimana lagi, mungkin ada yang mau disampaikan atau gimana yang aku lihat dari mereka di sini. Aku lihat mediasi itu kayak bicara tentang keluarga dan sebagainya, tapi sama-sama punya ego masing-masing. Keluarga dari sana, keluarga dari kamu mempunyai ego masing-masing. Oke, sinyalnya sebentar, jangan diturunin. Ada beberapa hal yang aku lihat membuat kamu bimbang dan selalu sedih dan nangis. Ketidakjujuran dalam keuangan juga yang dilakukan, dan ada beberapa di sini kayak udah planningnya, kayak ada sedikit retak hubungan di sini, retakan hubungan di sini sudah, tapi terhambat ada satu faktor itu menjadi kayak nanti aja dulu, jadi gantung. Ini masih mikir-mikir. Kepastiannya di sini aku lihatnya mungkin tahun depan, mungkin di sini akan kelihatan kepastiannya bisa apa tidak, karena mereka masih kayak ambigu. Karena ada beberapa karakter suami kamu ini keras dan selalu bertanya dengan orang, selalu bertanya dengan keluarganya atau apa, itu membuat kelabilan dia untuk menjalani kehidupan. Harusnya dia sendiri yang menata,
bukan orang lain. Dia bertanya orang, seperti itu yang aku lihat. Telapak tangan cukup? Oke, oke, oke. Sini aku peluk. Oke. Sudah berapa lama kamu untuk nangkring di roomku, sayang? Udah ada berminggu-minggu ya, udah mau sebulan kayaknya. Oke, oke. Relax. Nangis, ungkapkan rasa nangis karena kamu jarang banget ungkapin rasa nangis. Walaupun kamu pernah nangis sendiri, capek, selalu juga disalahkan dengan keluarga kamu sendiri. Mungkin katanya kamu terlalu ego, keras dan sebagainya, serba salah juga jadi kamu. Karena mungkin memori-memori orang tua kamu atau keluarga kamu tahu dalam masa kecil kamu kayak agak sedikit susah dibilangin lah waktu itu. Tapi kan untuk sekarang kan sudah dewasa, ya kan beda. Kan orang juga bisa berubah, walaupun agak membangkang dulunya, kan bisa berubah. Buktinya kamu bisa kerja, cari uang sendiri, untuk mikir sendiri. Sekarang kamu udah jadi ibu rumah tangga, kan harusnya udah paham kan. Jadi di sini mereka kayak melihat background kamu masih kekanak-kanakan yang aku lihat. Masih childish, masih kanak-kanak, masih tuh kan gini-gini terlalu buru-buru nikah kan gini-gini nyusahin orang tua lah apa-apa ada sebagainya ada jibiran-jibiran dari keluarga-keluarga pihak kamu selalu meremehkan kamu memandang sebelah mata. Jadi intinya dari keluarga kamu itu yang membuat mental kamu itu hancur, bukan orang lain. Keluarga kamu sendiri dari keluarga kerabat lah paman tante maybe seperti itulah intinya kayak gitu-gitu itu membuat kayak mampu kan anak ini tuh kan gak mampu kan dibilang gue susah ya makan tuh cinta selalu kayak apa ya tidak apa ya membuat pikiran kamu makin hancur yang saya lihat di sini gitu. Ya aku lihat seperti itu sayang karena justru kamu kan butuh semangat keluarga, butuh kayak cakap bicara dengan keluarga, tapi malah keluarga menjatuhkan kamu dengan selalu menyalahkan. Sampai detik ini pun serba kekurangan dalam keuangan ekonomi kamu, mereka kayak apa ya? Tidak membantu seikhlasnya. Walaupun misalkan ada beberapa rupiah-rupiah masuk di dalam untuk beli susu atau apalah untuk kebutuhan, itu mereka juga banyak bawel dan ngomong-ngomongin gitu loh. Itu kan dengerin gini. Jadi antara ikhlas dan tidak ikhlas. Ya adalah kayak gitu. Walaupun kamu apa ya, untuk sekarang sudah tidak mau bergantungan dengan mereka lagi, makanya dari situ kamu males diungkit-ungkit dengan apa yang dia beri itu makanya sudah kayak nyesek gitu dan kamu menikah kenapa kamu cepet-cepet untuk menikah untuk keluar dengan keluarga-keluarga yang selalu meremehkan kamu sudah keluar punya suami yang seperti ini juga jadi apa ya tumpuannya kayak serba salah gitu udah keluar dari rumah seperti itu kena ejekan, kena suami juga gini, kena mertua gini. Jadi kayak apa ya, kok hidupku kayak kena di panas sebelah mata. Kan itu versinya dia loh, bukan saya menghina Anda loh ya. Ini saya terawang bukan menghina Anda. Saya menerawang ini dengan kasat mata yang saya terawang, dengan garis tangan kamu. Karena jiwa kamu kan lagi hancur nih aku nggak mungkin membuat mental kamu makin hancur, makin membuat kamu eh, turun, makin kamu tidak percaya diri. Makanya dari situ kamu harus bangkit. Karena aku lihat ini kamu udah mulai stuck bangkit untuk cari sendiri, uang sendiri, sales marketing sendiri. Walaupun marketing kamu gini-gini banyak orang yang ACC, kamunya jarang itu kadang ada rasa keirian kok dia bisa ya kok aku nggak bisa ya tapi irian kamu positif kan gitu ya kok bisa target ya dia kok enggak ya lo kayak mana ini gitu kadang-kadang kok aku nggak hoki ya jadi serba terpurukan nggak boleh gitu kamu punya rasa harus mempunyai percaya diri karena aku lihat di sini kamu sudah nggak percaya diri hancur lelah semua berantakan gitu keluarga suami nggak ada kayak merangkul ya sudah ayo 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 bareng-bareng gitu tidak gitu
kayak nggak jelas gini gantung, membuat kamu tidak kepastian, membawa beban yang ada, nambah beban lagi. Jadi kamu jadi bingung gini, keluar ternyata bebannya lebih parah daripada kayak gini ya. Tahu gitu aku nggak nikah ini. Jadi ada kayak kepikiran penyesalan di sini. Nikah tambah beban makin banyak ternyata. Sudah kena omelan dengan keluarga, terus mertua, terus ini tambah imbasnya banyak kali nih. Gitu. Yang memandang sebelah mata kamu. Yang aku lihat seperti itu sayang garis besarnya. Apakah ini settingan atau ini real? Cakap dan bicara. Ayo, silakan Real, Cekidot. Hmm? Oke, real bunda, bener. oke. Real. Kayak memang Cakap-cakap, silakan ngomong. waktu itu memang sama orang rumah, sama keluarga kurang akur, selalu salah, sering bela adik terus, pokoknya adik terus yang dibelain. Terus terakhir sebelum menikah kan memang ribut besar, sampai aku pergi dari rumah juga. Terus ketemu sama suami, kayak oh ini orang yang sayang sama aku gitu. Tapi ternyata jalan rumah tangga, keuangan nggak jujur, males-malesan, tukang judi. Iya, tahu. Barusan ini tadi aku lihat Shopee Pay aku berkurang saldonya. Jangan keceplosan sayang, aplikasinya sayang di sini. Ini Oh kita iya, lagi maaf. di mana? Ya jangan sebutin brand-brand sini nanti kena masalah kok ya. Aku tahu nggak apa-apa kamu nggak sengaja. Oke paham. Makanya intinya suami kamu ini tabiat dari dulu sayang. Yang kamu sebutin harusnya nggak boleh disebutin. Saya tahu, saya tahu. Saya tahu tipe suamimu kayak mana saya tahu. Makanya kenapa saya nggak sebutin gitu. Mungkin aku harusnya sebutin yel-yel yang dilarang sama Roma Irama yang diraya. Pokoknya intinya dilarang sama Roma Irama, tahu kan lagunya? Itu yang dia lakukan semua. Itu sangat simpel. Makanya aku lihat perubahannya dia nih sudah tabiat, sudah mendarah daging suamimu. Dia tidak memikirkan kehidupan istri dan anaknya makan apalah apa, dia mikirkan diri dia sendiri. Yang saya lihat egonya sangat tinggi, egonya yang aku lihat. Akan kedepannya gimana ini Bun? Satu hal kan gini ya Non, kamu kan sudah beranikan keputusan dengan sudah pergi dengan keluarga kamu yang tidak adil gitu kan ya, dan itu eh, yang saya lihat, saya tidak menyalahkan Anda karena itu emang kenyataan yang sangat menyakitkan. Saya tahu, tahu ya, situ parah banget dan itu suatu hal kamu harus menjadi titik kedewasaan. Nah, ini kan sudah pergi nih. Sudah. Jadi otomatis kamu harus membuktikan orang-orang rumah kalau kamu pergi tidak membawa beban. Paham maksudku ya? Jadi buktikan kalau kamu bisa sukses walaupun itu nggak kaya raya, seenggaknya mungkin bisa kebeli tipis-tipis yang apa yang ini apalah apa gitu kan ya, dan aset lah apa gitu walaupun itu perlahan-pelahan. Tapi kalau misalkan mau punya suami yang seperti itu tabiatnya itu gede, itu sangat susah untuk diubah sayang, apalagi yang dilarang Roma Irama itu udah tabiat mendarah daging dari dulu, bukan karena angin-anginan atau tumbungan, karena sifat karakternya dia tidak bisa berubah. Itu mau kamu ritualin kemanapun, mau kamu ritualin dukun yang terhebat atau paranormal seperti saya, kalau untuk tabiatnya sudah kayak Roma Irama kayak gitu nggak bisa saya. Tapi kalau bisa membuat yang lain di luar itu mungkin bisa. Tapi untuk berbau yang seperti itu akan membuang uang kamu lama-lama menipis dan karena itu adalah parasit di dalam diri kamu. Jadi kalau kamu kan sudah kasih kesempatan untuk sekian kali dia sudah melanggar, itulah kebatasan manusia harus ada batasnya. Jadi kalau sudah dua dan terakhir dia melanggar lagi, di situ letak kamu harus mempunyai prinsip untuk berdiri sendiri tanpa ada suami dan kamu ngurusin kamu dan keluarga kecil kamu yang kamu jalani. Itu pasti bisa. Karena apa? Kamu keluar dari rumah, kamu bisa menjadi kedewasaan, buktinya bisa mencukupi dengan diri sendiri dengan pontang-panting caranya. Jadi otomatis kalau tanpa laki-laki juga bisa saya. Karena yang saya lihat di sini garis kaca besarnya eh ini sudah lumayan cukup fatal yang dilakukan gitu. Kalau misalkan suami kamu berselingkuh itu masih bisa ditoleransi,
Nah, kalau untuk yang tadi Roma Irama seperti itu sangat susah. Paham maksudku? Karena ini tabiat, sudah mendaging gitu loh. Sudah kayak kecanduan itu. Itu agak susah dikoreksi. Tapi kalau untuk kayak perselingkuhan itu masih bisa ditarik, masih bisa diubah. Tapi kayak itu sangat susah. Karena itu sudah dagingnya itu menyatu. Otaknya itu seperti itu. Karena dia mau cari uang yang instan. Tidak mau yang susah dan tidak mau ribet. Dan dia Mau tidak mau yang namanya bekerja keras. Dia nggak suka yang kayak bekerja keras yang kuli bangunan. Ya pokoknya kayak kalau bisa kayak sales marketing yang pakai kantoran, yang bajunya ini, yang ASEAN. Itu nggak sesuai dengan basic yang apa yang dia punya skill penampilannya. Jadi itu nggak cocok. Beda dengan basic dengan diri kamu. Kamu masih bisa marketing, masih bisa sales marketing, SPG gini, SPG inilah itu dan sebagainya. Itu dengan penunjangan wajah kamu yang lumayan itu sangat mendukung gitu loh. Orang oke lah dan bisa menerima, perusahaan akan menerima kamu dengan bagus gitu kan, posisinya lu bisa membuat usaha saya oke, ya kamu akan berjalan lebih oke. Saran aku, ya kalau kamu masih dengan dia, akan uang kamu akan digerogotin, akan habis begitu saja. Bahkan nanti kamu akan mempunyai utang-utang dan di sini udah melayan utang-utang di mana-mana nanti akannya. Jadi harus punya start pendirian. Kamu tidak usah ngomong dengan kasar karena tipe dia tidak bisa dikasari. Cukup diam, cukup kamu pergi, cukup ngambil keputusan dengan gugat cerai dia. Sangat simpel. Daripada otot-ototan, omong-omongan akan menjadi perang dunia dan takutnya kekilafan ringan tangan itu akan terjadi. Lebih bahaya itu. Dan akan takutnya gelap mata. Kan kamu kan nggak tahu isi hatinya orang, kan kamu bukan indigo. Yang saya lihat dengan kayak kacamata saya, yang saya lihat seperti itu. Lebih baik cukup diam, percuma untuk ngomong bla 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 masuk kiri keluar kanan. Karena sudah kamu kasih kesempatan untuk sekian kali aja dia sudah melanggar, apalagi untuk bilang perceraian. Mending kamu diem dan langsung gugat cerai, surat datang, kamu selesai dan tidak ada urusan. Berurusan dengan hukum, bukan berurusan dengan kamu. Jauh lebih bijak, jauh lebih tenang daripada kamu otot-ototan, kamu emosi, stres, kerjaan kamu nggak fokus, kamu ngelobi customer untuk jual gini ya, jual pon, nanti kamu nganggung-nganggung, nanti ngeblank, nanti orang yang diajak ngomong nanti dengan harga sekian kamu salah harga, nanti akan rugi dengan kamu sendiri, nanti usaha apa kerja ikut orang nanti kamu dipecat atau apa karena nggak konsen dan nggak target. Otomatis kalau tidak target, ujung-ujung perusahaan nggak mau untuk meneruskan kamu kan gitu secara logika. Begitu juga kamu mikir aja gini, apa yang kamu jalani, arahkan ke diri kamu, lemparkan ke diri kamu. Ini merugikan orang atau tidak? Begitu juga bos, kamu anggap aja bos kamu bos. Kamu gaji orang tapi orang itu nggak fokus dan nggak target. Gimana kamu mau mempertahankan pegawai itu? Dan jadi kamu harus punya prinsip. Prinsip yang kuat, stop yang namanya nangis dengan kesedihan. Mungkin untuk sekarang nangis itu sudah lampiasan. Stop yang namanya sedih, jalanin, percuma nangis. Doa juga oke, sambil doa sambil start jalan. Karena apa? Doa aja tidak cukup kalau tidak ada pekerjaan dan gerak gitu cepat. Karena akan jadi apa? Akan jadi gini-gini terus kamunya, flat, menggantung gini-gini terus, capek. Karena apa? Janji manusia tidak akan bisa pas, paham ya? Akan pudar. Jadi mampu apa tidak, aku lihat masih mampu. Buktinya kamu kabur aja bisa makan dan hidup kok. Apalagi kamu dengan laki-laki masih bisa. Nanti akan trauma dengan laki-laki ya jangan. Di sini nanti ada dapat jodohnya kamu tapi bukan dia. Jodoh kamu dari dulu bukan dia yang kulihat. Karena nggak cocok di sini. Yang berarti kulihat. ada lagi ya, Bunda. Ya ada. Yang penting kamu buka hati. Seperti itu sayang. Jadi buka mata, buka pikiran, pikir realita, jalanin karena ini berbau larangan Roma Irama itu nggak bagus. Gitu. Mentingkan anak oke, misalkan. Tapi dia gitu, apakah dimentingkan anak? Tidak kan? Gitu. Emang itu bisa instan. Namanya orang cari uang itu tidak namanya bisa instan. Itu harus namanya bekerja keras. Yang kamu lakukan sudah bekerja keras, buktinya kamu bisa diterima kerja.
rezekimu itu harusnya bagus, cuma asmara kamu yang kurang bagus. Jadi kamu harus tata baik-baik. Saran aku. Fokus, gak usah kamu bilang mau cerai gini-gini, gak ada, capek tenaga. Langsung urusin di pengadilan, set ngurusin, kamu kabur, sudah selesai. Urusannya jalur hukum. Seperti itu. Kalau Rasanya cukup jelas ya sayang ya? Rasanya cukup jelas, gitu aja ya pesan saya ya.